والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلوا عليه ابن عبد الله لا نبي بعده. وقد قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الآية أما بعد. حضرة المكرم والمحترم, para alim ulama, para sepuh, para yai, para ustaz, wabil khusus ila ustazina wa murabbir ruhina, yakni al-ustaz Muhammad Salman Al-Farrah rahimahullah wa zaujatuha, mudah-mudahan ada grogi wa zaujatuhu yang senantiasa mendidik kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan diberikan kelapangan rezekinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehingga kita semua yang menuntut ilmu di kursusan ini mendapatkan ilmu yang barakah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan juga ilahi walakin sya'urtu bil judad. Insyaallah. Tidak ketinggalan pula kepada teman-temanku seperjuangan, senasib, setapsi ya, yang mana kita sama-sama berjuang walau kana katsiran minal iqab. Allahumma la ba'sa, enggak apa-apa ya. Hadapi dengan senyum. Semua Masya Allah, telinga kita semuanya penuh dengan kalian. Iya. Dan juga para hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang agung, wabil khusus nikmat iman wal Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di majlis yang insyaallah penuh barakah ini, di mana majlis dibacakan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Nabi kita mendengar salawat kita, Allahumma, dan Allah akan membalasnya. Yang kedua kalinya, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang seperti kita rasakan ini, dari zaman jahiliyah sehingga zaman modernia, dari zaman onta hingga zaman toyo. Dulu zaman onta ya, sekarang nggak ada. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Rabiul Awal ini
umat manusia seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke, mereka semuanya membaca sholawat, membaca Al-Barzanji, membaca Simtut Duror, membaca Ad-Dibai, semuanya di masjid-masjid, di rumah-rumah, dan juga di majelis taklim mereka membaca sholawat. Senantiasa mereka mengharapkan, mempunyai rasa gembira, karena di bulan inilah terlahir baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman sampai zaman sekarang ini, yang dikatakan dalam bahasa Arab minaz zulumati ila nur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Timbullah satu pertanyaan ketika kita merayakan Maulid Nabi seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini bersama. Kenapa kita semua memperingati peringatan atau hari lahir Nabi kita Muhammad? Akan tetapi ketika ulama yang diperingati adalah hari yaumul wafatnya. Kita sekarang memperingati hari kelahiran Nabi, bulan di mana Nabi kita dilahirkan. Kenapa seumpama ada yang menanyakan? Kalau para ulama semuanya yang diperingati adalah hari kewafatannya. Ya, bukan kematiannya ya, alhamdulillah. Kewafatannya kenapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah seorang nabi, yang mana seorang nabi sudah dicap, sudah dilabel oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang yang maksum, menjadi seseorang yang dijaga dari segala kemaksiatan, dari segala sesuatu yang tidak baik menurut agama. Karena itulah kita kenapa yang kita peringati adalah hari kelahirannya, karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kemaksumannya. Dari awal sampai akhir pasti dalam keadaan husnul khatimah. Akan tetapi ketika para ulama, ketika para kiai wafat, mereka yang diperingati adalah hari kewafatannya. Seperti yang kemarin kita saksikan bersama, mungkin yang menyaksikan, yaitu almarhum guru kami semua, yaitu Fil Jombang ya. Yaitu siapa? Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Itu semuanya memperingati hari kewafatannya. Karena ada salah satu jawaban pernah saya baca, yaitu ketika seorang ulama wafat atau meninggal, itu yang diperingati adalah hari kewafatannya. Kenapa? Karena manusia selain para nabi belum dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala apakah mereka dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Seperti yang kita ketahui bersama. Contoh, siapa seorang kiai, al-alim, al-alama, al-syekh, ya, al-kohol, rahimnya ya. Al-alim, al-alama, al-syekh, al-kohol. InsyaAllah. Dalam satu kitab tafsir Munil dijelaskan, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, di sana dijelaskan adalah seorang imam besar, seorang alim alamah, masya Allah, saking alimnya, sehingga hadirin wal hadirat, kalau kita baca di sana, saking alimnya seorang imam yang bernama siapa? Imam Barsisu. Dia seorang alim, seorang kiai. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menghendaki beliau dalam keadaan husnul khatimah. Saking kiainya, saking alimnya para hadirin wal hadirat, Kiai Barsisu tidak pernah yang namanya bergurau, tidak pernah mempunyai waktu untuk bersantai-santai, berleha-leha. Seluruh waktunya beliau gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki beliau untuk menjadi yang husnul khotimah. Saking alimnya seorang Barsisu, muridnya beliau mampu untuk terbang ke atas. Subhanallah. Kalau kita kemana? Awan. Jauh-jauhnya ke sana, Umi Maryam. Iya kan? Tapi muridnya Syekh Al-Barsisu itu bisa terbang. Subhanallah. Mampu terbang ke awang-awang saking alimnya seorang guru. Akan tetapi ketika Allah tidak menghendaki seorang alim alamah, walaupun ilmunya alim alamah, seperti lautan ahli ibadah, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki untuk menjadi husnul khotimah, maka akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, inilah yang membedakan kenapa kita peringati Nabi hari lahirnya, akan tetapi ketika ulama wafat, yang diperingati adalah hari kewafatannya. Karena kalau ulama atau manusia bisa belum tentu dalam akhir hayatnya dalam keadaan husnul khotimah. Akan tetapi mudah-mudahan kita semua yang pada malam hari ini yang berbahagia, yang senantiasa bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita semua berhak mendapatkan syafaatnya beliau di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam satu syair diterangkan, Nabi Muhammad adalah nabi yang sempurna, manusia biasa, akan tetapi tidak sama seperti manusia biasa. Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa kal yaquti bainal. Muhammadun basyarun lakal basyari, bal huwa kal yaquti bainal alamin. Salli wa sallim daiman, salli wa sallim daiman, والآل والأصحاب ما قد وهدى، والآل والأصحاب قد وهدى. نبي محمد adalah manusia, tapi bukanlah manusia biasa. Nabi Muhammad adalah manusia, tapi bukanlah manusia biasa. Salli sallim daiman, ya salli wa sallim daiman, wal ali wal ashabi ma qad wahada, wal ali wal ashabi ma qad wahada. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Keistimewaan dan juga keanehan-keanehan ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir banyak sekali. Di sana disebutkan dalam Al-Berjanji, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhahara 'inda wiladatihi khawarik wa gharaib ghaibiyah, إرهاصا لنبوته وإعلاما بأنه مختار الله تعالى ومجتبى. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia, banyak sekali keanehan-keanehan karena menandakan ini adalah termasuk mukhtarullah ta'ala wa mujtaba, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadirin wal hadirat,
kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus merasa bangga, harus merasa bahagia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan sholat, tapi Allahnya sendiri tidak bodoh pada sholat. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan puasa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri tidak bodoh pada puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah haji, tapi Allahnya sendiri tidak bodoh pada haji. Akan tetapi keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam Al-Qur'an yang berbunyi, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya membacakan sholawat. Subhanallah. Allah memerintahkan kepada kita semua untuk membaca sholawat kepada baginda Nabi. Allah juga mengikuti atau memberikan sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama dalam momen yang indah ini untuk senantiasa meningkatkan bacaan salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya kalau kita terangkan nih ya, para hadirin wal hadirat, akhlaknya Nabi, kayak saya sampai subuh juga nggak selesai ya. Nah, Ustaz, Masya Allah, syarna bil mana? Amplopnya Ustaz, kemarin nanti. Ya. Per menit berapa jam ini? Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agama Islam, yaitu beliau berjuang dari mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Dalam arti beliau seluruh jiwa raganya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam kesempatan pertemuan malam hari ini, marilah kita ambil hikmah dari peringatan. Kita membaca Sintuk Durar, membaca Al-Barzanji. Ini intinya adalah kita mengingat sejarah. Bagaimanakah Islam itu berjalan, bagaimanakah Islam itu bertumbuh. Dari mulai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang kita merasakan tinggal enaknya saja. Kita tidak pernah merasakan perang, bagaimana susahnya ketika perang, Masya Allah, perang Badar, perjuangan umat Islam melawan orang-orang kafir. Bagaimana kita menyaksikan perjuangan Nabi di kalangan kaum Quraisy, yang mana Ka'bah itu asalnya adalah satu rumah yang mana di dalamnya itu isinya berhala. Yang seperti kita sekalian ketahui, yaitu di Ka'bah semuanya menjadi wilayah atau kawasan orang Islam. Oleh karena itu, pada zaman dahulu ketika Islam masih bersembunyi, ketika Islam masih belum menyebar luas, ketika Islam masih dalam satu kawasan yang tidak meluas, maka disitulah orang-orang kaum munafik, kaum musyrik berkumpul. Maka disinilah perjuangan yang sangat dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita jangan lupa untuk terus berdalam membacakan salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga tujuan kita membaca salawat adalah untuk mencari berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratkan kita mempunyai satu gelas yang mana dipenuhi dengan air. Ada yang mengatakan zaman sekarang itu banyak ya. Marhabana bid'ah, tahlilan bid'ah.
Apalagi yang bid'ah? Mana izan? Bid'ah. Wajah. Tawazulan. Wajahmu bid'ah. Nah, pakai juga bid'ah. Masya Allah. Ya. Itu orang-orang yang mereka pikirannya tidak jembar. Ya. Tutup pikirannya ya. Jadi kalau antum-antum ketemu sama orang-orang yang serba bid'ah itu yang biasanya celahnya segini ya, hadirin wal hadirat, celahnya segini. Cingkrang terus. Jenggotnya agak banyak. Oh, laisal saja. Kami sih. Jenggotnya agak panjang. Terus, nah itu yang kita membid'ah-bid'ahkan. Itu orang Masya Allah. Zaman sekarang banyak orang yang mengatakan maulid Nabi bid'ah. Banyak yang mengatakan tawasulan bid'ah. Banyak yang mengatakan membaca tahlil bid'ah. Bid'ah ini adalah orang yang bid'ah. Ya orangnya bid'ah. Ya, bukan. Kalau ini Abid insya Allah orang yang ahli ibadah. Amin. Insya Allah ya. Karena apa? Karena mereka tidak memahami Islam secara keseluruhan. Karena mereka tidak berpikir secara luas. Sekarang gini. Oke, marhaban bid'ah, tahlilan bid'ah. Akan tetapi sekarang kita tanya. Antum, sumpama ada orang yang bid'ah gitu ya. Lah antum sekarang pernah enggak numpak motor? Antum sekarang pernah tidak numpak yang namanya kapal terbang? Kalau haji nih ya, kalau haji, silakan dari Indonesia ke Arab Saudi pakai apa? Kapal bid'ah. Oke? Ya, numpak becak. Zaman Nabi nggak ada tuh becak. Ya udah berenang aja. Iya. Silakan antum pergi ke Mekah, ke Ka'bah, ke Madinah pakai apa? Pakai onta. Tidak pakai pesawat karena pesawat itu ada. Ya kan? Mereka biasanya itu mereka tidak senang kepada orang-orang yang membaca sejarah Nabi kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka mempelajari sejarah-sejarah para pahlawan, sejarah-sejarah para orang-orang sesudah Nabi. Kenapa kita membaca sejarah para pahlawan, sejarah para ahli ilmu, akan tetapi kita membaca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Ya, ini berarti usernya harus ditaruh di belakang. Ini dipindah ya. Karena sering mengatakan ahli bid'ah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada malam hari ini kita semua adalah termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Masya Allah dalam satu keterangan Nabi Isa itu, hadirin wal hadirat, pengen sekali menjadi umatnya Nabi Muhammad. Seorang nabi. Beliau Nabi Isa alaihi salam pengen diakui menjadi seorang umatnya Kanjeng Nabi. Nabi Isa mengatakan kepada Allah, ya Rabb, izinkanlah aku untuk diakui sebagai atau menjadi umatnya Nabi Muhammad. Akan tetapi ya Musa, Allah mengatakan, sudahlah, kamu sudah aku pilih menjadi seorang nabi. Akan tetapi kamu tidak bisa untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak merasa bangga, tidak merasa bersyukur atas kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi seorang Nabi Isa alaihissalam menginginkan diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Hadirin wal hadirat, karena umatnya Nabi Muhammad walaupun umurnya tidak banyak, walaupun umurnya tidak melebihi umurnya umat zaman dahulu. Masya Allah, kalau kita semua tahu umurnya umat Nabi Adam itu panjang-panjang.
Lebih dari 100. Kalau sekarang umatnya Nabi Muhammad standarnya pinten? 63. 63 itu tidak semuanya dilakukan untuk ibadah, tidak semuanya dilakukan untuk bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi umurnya umat Nabi Muhammad yang sedemikian sedikit itu bisa mengalahkan ibadahnya umat-umat terdahulu. Inilah dahsyatnya kehebatan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan malam hari ini yang berbahagia ini, mari kita sama-sama bersyukur alhamdulillah karena kita ini termasuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam satu kisah yang saya terangkan tadi, seorang Nabi Musa, seorang nabi dan pilihan Allah juga menginginkan dijadikan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mengingat waktu yang sudah malam dan juga sudah salah ini ya. Iya, pada teman-teman alafuikum wassalam, tidak bisa memberikan yang lebih banyak dan lebih panjang karena sya'arna bil sya'arna bil jami'an. Masyaallah, dari tadi semangat ya, bersolawatan semangat, masyaallah. Anda lihat di belakang, saabran. Email Ustaz, masyaallah, semangat banget tadi masih salawatnya Ustaz. Mudah-mudahan ya Kang Ismail, Kang Akbar juga semuanya yang saya hormati tadi ketinggalan ya. Penghormatannya di akhiratnya nggak apa-apa. Ya, kepada para pendahulu saya, Mas Andika juga. Nggak apa-apa ya. Semuanya yang saya hormati, mohon maaf ini sebenarnya saya belum pantau hadirin wal hadirat karena saya baru ibarat anak kecil mah baru kencur, baru seminggu di sini ya. Walakin amarani Ustaz Salman ya di Sobah tadi pagi atau itu Ustaz ya begini ya, baik saya kibar ya ya di Sobah. Jadi sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akbar semuanya saja pada seluruh hadirin wal hadirat, teman-temanku seperjuangan dan juga senasib seikof ya, sama-sama kena ikof ya, jangan sedih yang kena ikof, tetap semangat bil habasa wal istiqomah, hayya 'alal falah. Bismillah, Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. In asabaka khairan faminallah wa in asabaka sayyi'an famin nafsi. Wabillahi hidayah wa taufiq wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.